Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Andra Madani. Saya perwakilan dari kelompok 2 Perencanaan Pendidikan. Kami di sini akan menjelaskan bedah RPS SDN 1 Bujak, Aik Buka, Kabupaten Lombok Tengah. Kami di sini akan menganalisis komponen SWOT dari RPS tersebut dan juga rencana jangka panjang, jangka pendek, dan jangka menengah. Baik, langsung saja kita ke pengertian SWOT terlebih dahulu. SWOT adalah singkatan dari susunan bahasa Inggris, yaitu Strength, kekuatan; Weakness, kelemahan; Opportunity, peluang; dan Threat atau ancaman. Jadi, SWOT adalah suatu langkah yang dilakukan untuk melihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang timbul dalam suatu organisasi tertentu, atau lebih khususnya pada suatu sekolah tertentu. Dari analisis SWOT untuk strategi perkembangan sekolah adalah suatu langkah yang dilakukan untuk melihat dan mengetahui suatu kekuatan, kelemahan, maupun peluang dan ancaman yang timbul di sekolah, yang kemudian hal ini dapat ditangani untuk meningkatkan perkembangan sekolah tersebut. Manfaat analisis SWOT meningkatkan pengetahuan dan pemahaman organisasi. Analisis SWOT memiliki 5 langkah. Yang pertama, menyiapkan sesi SWOT. 2. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Yang ketiga, mengidentifikasi peluang dan ancaman yang akan timbul. Yang keempat, melakukan ranking pada masing-masing identifikasi. Yang kelima, menganalisis kekuatan dan kelemahan yang timbul terhadap sekolah tersebut. Baik, langsung saja kita akan membedah RPS pada SDN 1 Bujak, Aik Buka, Kabupaten Lombok Tengah. Yang pertama, kita akan menganalisis strength atau kekuatan pada RPS SDN 1 Bujak. Yang pertama, analisis strength-nya berdasarkan hasil analisis kesiapan standar isi di SDN 1 Bujak. Sekolah ini telah melaksanakan pendidikan sesuai dengan standar isi, meliputi tersedianya lingkup materi, standar kompetensi, standar kompetensi lulusan atau SKL, kerangka dasar, struktur kurikulum, bahan belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan SDN 1 Bujak, dan telah memiliki kalender pendidikan atau akademik sesuai dengan standar nasional pendidikan. Akan tetapi, perangkat atau dokumen yang termuat dalam standar isi ini baru mencapai 80%, atau bisa dikatakan belum sempurna. Yang kedua, pelaksanaan standar proses di SDN 1 Bujak, bahwa pelaksanaan proses pembelajaran yang sesuai dengan standar nasional pendidikan tersebut. Jadinya, standar pelaksanaan proses pembelajaran dalam SDN 1 Bujak ini sudah sesuai dengan standar nasional pendidikan tersebut. Yang ketiga, berdasarkan kondisi nyata, SDN 1 Bujak memiliki persentase kelulusan untuk tahun pelajaran 2017 atau 2018 telah mencapai 100%, dan angka melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi mencapai 100%. Ini berarti sudah mencapai angka 100% sesuai dengan standar nasional pendidikan. Dan yang terakhir, standar pendidik dan tenaga kependidikan di SDN 1 Bujak 80% memiliki standar. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis weakness atau kelemahan dalam RPS tersebut. Yang satu,
terdapat pada sarana dan prasarana. Terdapat sedikit kelemahan pada standar keragaman jenis peralatan laboratorium bahasanya, laboratorium komputer, dan peralatan pembelajaran lain pada satuan pendidikan yang dinancapkan dalam daftar yang berisi jenis minimal peralatan yang harus tersedia. Standar jumlah buku teks pelajaran di perpustakaan dinyatakan dalam rasio minimal jumlah peralatan per peserta didik. Standar buku perpustakaan dinyatakan dalam judul dan jenis buku di perpustakaan satuan pendidikan untuk masing-masing mata pelajaran di perpustakaan satuan pendidikan untuk di setiap satuan pendidik, jadi harus dimaksimalkan lagi. Ya, jadinya masih kurang dalam perpustakaannya ya, jadi harus dimaksimalkan semaksimal mungkin dalam sebuah sekolah tersebut. Nah, selanjutnya analisis opportunity atau peluang yang ada dalam RPS SDN 1 Bujak tersebut. Yang pertama, karena letak bangunan sekolah yang sangat geografis dengan lingkungan masyarakat, maka perencana pengembangannya harus disesuaikan juga. Ya, harus menyesuaikan mata pencaharian masyarakat di sekitar dengan rencana pengembangan sekolah tersebut. Yang kedua, harus dapat menyesuaikan sosial budaya masyarakat sekitar sekolah. Yang ketiga, keamanan yang kurang memadai. Yang keempat, pendidikan saat ini harus disesuaikan dengan berbagai standar seperti standar kompetensi lulusan dan lain-lain. Dan yang terakhir, rencana pengembangan sekolah harus disesuaikan dengan perubahan zaman atau setiap tahunnya. Ya, harus menyesuaikan dengan kondisi zaman modern saat ini ya. Dan yang terakhir kita beralih ke analisis threat atau ancaman dalam RPS tersebut. Yang pertama, mata pencaharian masyarakat pendukung di sekitar sekolah terdiri dari buruh bangunan, buruh tani, wira swasta, pedagang, karyawan, dan juga pegawai negeri sipil. Masyarakat sekitar mayoritas sebagai buruh bangunan. Yang kedua, perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penelitian hasil pembelajaran tersebut. Dan yang ketiga, setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran. Yang keempat, pelaksanaan proses harus memperhatikan jumlah maksimal peserta didik per kelas dan beban mengajar maksimal per pendidik, rasio maksimal buku tes pelajaran setiap peserta didik, dan rasio maksimal jumlah peserta didik setiap pendidik. Baik, tadi sudah dipaparkan tentang analisis SWOT dari RPS SDN 1 Bujak tersebut. Selanjutnya kita beralih ke rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang SDN 1 Bujak dalam RPS tersebut. Yang pertama kita langsung saja ke rencana jangka pendek dalam RPS tersebut. Yang pertama, pembangunan ruang guru. Yang kedua, renovasi ruang perpus. Dan yang ketiga, pembuatan lab komputer. Ini dikatakan sebagai rencana jangka pendek karena dilakukan di tahun itu saja dan tidak dilanjut pada tahun selanjutnya. Nah, yang kedua, rencana jangka menengah SDN 1 Bujak tersebut. Yang pertama, presentasi kehadiran guru, referensi guru dalam pengembangan kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, kompetensi kepala sekolah. Nah, itu dikatakan sebagai rencana jangka menengah karena tidak dilakukan
setiap tahunnya dan memiliki persentase yang rendah dalam RPS tersebut. Nah, yang ketiga itu rencana jangka panjang pada RPS tersebut. RPS SD1 Bujak. Yang pertama, peningkatan dalam UAS BN dan peningkatan nilai KBM dan struktur organisasi dan mekanisme kerja sekolah. Nah, itu dikatakan sebagai rencana jangka panjang dalam SDN1 Bujak karena ada peningkatan setiap tahunnya dan persentasinya tetap naik. Jadi itu sebagai rencana jangka panjang SDN1 Bujak tersebut. Sekian dari kelompok kami, kelompok 2 perencanaan pendidikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.